AudioJungle. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi atau yang disebut dengan iptek. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Namun, dari perkembangan iptek tersebut, terdapat dampak positif dan dampak negatif dari berbagai bidang, di antaranya yaitu yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif dari bidang informasi dan komunikasi yang pertama yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua yaitu kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Dari dampak negatif bidang informasi dan komunikasi yang pertama yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas. Dan yang kedua yaitu penggunaan informasi tertentu dari situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Dampak positif dari bidang pendidikan yang pertama yaitu muncul media massa. Guru bukan hanya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Siswa dapat belajar menggunakan internet atau media-media yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, seperti pengadaan soal ujian menggunakan mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak, dapat selesai dalam waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka atau bisa menggunakan e-learning ataupun edmodo. Yang keempat yaitu adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi menggunakan media teknologi seperti komputer yang dapat mengolah data dengan memanfaatkan berbagai program. Dan dampak negatif dari bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang kedua yaitu penyalahan gunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Dan yang ketiga yaitu siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi dan industri. Dampak positif dari bidang ekonomi dan industri yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua yaitu terjadinya industrialisasi. Yang ketiga yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat yaitu persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut kerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima yaitu kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditi. Yang pertama yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang keempat yaitu bidang politik. Dampak positif yaitu yang pertama, timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Yang kedua yaitu proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental.
Yang ketiga yaitu di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme sehingga melahirkan kekuatan ekonomi yang baru. Dan yang kelima yaitu dampak sosial dan budaya. Dampak positif yang pertama yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua yaitu meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh sehingga bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga yaitu tekanan akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Negatif. Yang pertama yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Dan yang ketiga yaitu pola interaksi antar manusia yang berubah dengan bantuan gadget, yang membuat orang-orang menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Baiklah, itulah materi yang sudah saya paparkan mengenai dampak positif dan